tergugat selaku pembanding saat ini mengajukan banding ke Pengadilan Agama Depok melalui Pengadilan Agama Depok untuk selanjutnya diproses ke Pengadilan Tinggi Agama. Ya, pertama saya menyampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Agama Depok, yang mana putusannya itu pada hari ini adalah saya selaku kuasa hukumnya Keket untuk mengambil salinan putusan. Nah, kemudian pada hari yang bersamaan juga tergugat selaku pembanding saat ini mengajukan banding ke Pengadilan Agama Depok melalui Pengadilan Agama Depok untuk selanjutnya diproses ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Itu poinnya pertama. Sidang seperti apa? Kalau saya melihat, kalau banding ini kan adalah upaya baik penggugat maupun tergugat atau pembanding terbanding. Itu adalah hak dari Pak Idam Masih untuk mengajukan banding. Dan itu tidak bisa dihalang-halangi, memang sudah merupakan rule of the game di Pengadilan Agama maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Agama, dan merasa putusan ini dianggap tidak adil dan tidak sempurna atau dianggap ada kekeliruan majelis hakim, sah saja Pak Idam Masih mengajukan banding. Tapi bandingnya itu apa yang dibanding? Itu betul. Perlu saya sampaikan bahwa dalam proses persidangan itu memang majelis hakim dalam berperkara ini, Ibu Keket itu sebetulnya sudah menerima atas putusan ini. Itu poin. Terus kemudian adapun permohonannya atau gugatannya tentang nafkah lampau itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim, dan itu pun dituangkan ada kesesuaian dengan akta perjanjian antara Ibu Keket dengan Idam Masih, di mana perjanjian itu memberikan nafkah lahiriah kepada istrinya setiap bulan 100 juta. Nah, itu pun dibayarnya bertahap, per bulan dibayar. Angsuran bulan pertama oke 100, bulan kedua oke 100. Nah, kemudian berlanjut kepada endingnya itu makin turun, grafiknya turun. Nah, justru karena itulah majelis hakim menilai ada juga bukti yang dibuktikan oleh Pak Idam Masih bahwa ada pembayaran nafkah kepada istrinya. Ya, akhirnya majelis mempertimbangkan ya tidak mengabulkan permohonan nafkah lampaunya. Ya, Ibu Keket ini tidak keberatan, sudah keberatan ya. Itu. Disikapi ya dalam proses beracara, dalam proses persidangan di Pengadilan Agama ini, pada saat seketika Pak Idam Masih hadir di pengadilan, dipertanyakan oleh hakim, apa betul saudara memberikan hadiah kepada istri saudara, kepada mertua saudara, ya, Ibu Rosita. Jawaban dari Idam Masih, betul saya memberikan hadiah kepada calon mertua saya. Itu clear, itu diucap oleh Pak Idam Masih, bukan tiba-tiba kemudian mobil dinyatakan tidak dibayar kreditnya, terus kemudian mobil mau ditarik, dan kemudian mobil diserahkan oleh Pak Idam Masih kepada leasing. Tapi dalam proses beracara perceraian ini, memang mobil itu tidak masuk dalam pokok perkara. Jadi kami pun tidak membahas, karena saya sebagai lawyer pun tidak mau terlibat dalam masalah mobil, karena kalau menurut saya itu masalahnya sudah outsider ya, bukan masuk dalam pokok perkara itu. Terus tergugat bisa mengajukan banding. Tapi kami melihat bahwa Pak Idam Masih sudah mengajukan banding, ya Ibu Keket tinggal menunggu sebagai terbanding akan mengcounter apa yang menjadi keberatan pada istri Idam Masih. Itu poinnya. Tapi udah disampaikan mungkin belum sih Bang tentang Mas Idam yang udah menyampaikan banding? Ya, baru hari ini saya hanya konfirmasi kepada klien saya bahwa Pak Idam Masih mau mengajukan banding. Itu aja. Respon dari Mbak Keket mungkin seperti apa? Ya, kalau Ibu Keket kan mengatakan, aduh kalau banding ini kan saya tergantung ini, terus saya nggak bisa berbuat apa-apa, artinya masih terikat hubungan suami istri. Karena banding ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka proses hukumnya, status antara
Ibu Keket dan Pak Idam Masih ini masih terikat perkawinan. Gitu. Oke, Pak Rodi. Apa ini? Nafkah Ida. Iya, nafkah idah. Ida dan Mut'ah. Pertama ya kita harus sebagai warga negara yang baik, majelis hakim telah memutus perkara Pak Idam dan Ibu Catherine. Seharusnya sebagai warga yang baik kita menaati dan mematuhi isi putusan tersebut, apapun itu isi putusannya. Nah, untuk masalah majelis hakim memutuskan nafkah Ida dan nafkah Mut'ah, bukan semata-mata majelis hakim ini tanpa dasar dan tanpa alasan. Nah, boleh kita kulik sedikit di Perma nomor 3 tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum, dan SEMA 3 tahun 2018 tertera bahwa apabila istri mengajukan gugatan, istri dapat diberikan nafkah Ida dan Mut'ah. Itu jadi dasar majelis hakim yang mulia memutus perkara ini. Tapi kan kalau dari Mas Idam Masih tadi tidak sesuai dengan nominal yang diberikan dari pihak majelis hakim ya. Nah, mungkin seperti apa? Nah, untuk masalah nominal kan Pak Idam juga punya hak sebagai warga negara, bisa keberatan atau tidak menerima, tetapi kan semua ada dasar ya, apalagi kita tahu Pak Idam ini seorang legislator yang baik, seorang pengusaha kuliner maupun properti. Mungkin itu menjadi patokan majelis hakim memutus perkara tersebut. Kalau dari klien kami, masalah Ida dan Mut'ah tidak mematok ya, karena memang pada dasarnya terpacu atau tertera pada perjanjian antara Pak Idam dan Ibu Catherine di notaris. Cukup. Dalam kompilasi hukum Islam itu mengatur uang idah mut'ah itu berdasarkan azas kepatutan dan kemampuan. Itu poinnya. Nah, kenapa hakim mempertimbangkan dan memberikan uang idah sampai 700 juta itu? Karena apa? Saksi dari Pak Idam Masih itu dalam persidangan bahwa Pak Idam ini pengusaha properti di Sindrap, terus punya usaha resto kuliner di Sindrap, dan punya usaha juga di Makassar. Dan ditambah lagi kemampuan beliau adalah beliau seorang anggota DPRD. Dari pertimbangan itulah hakim menetapkan uang idah dan mut'ah itu sampai 700. Dan ini pun alasan pertimbangan hakim karena saksi Pak Idam Masih mengatakan bahwa Pak Idam Masih mampu. Nah, kembali ada kesesuaian dengan kompilasi hukum Islam bahwa Pak Idam Masih itu sanggup dan mampu. Jadi demikianlah hakim merasa adil atas kemampuan finansial dari Pak Idam Masih. Oke, betul.